Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong menulis surat kepada publik dari dalam penjara. Lewat tulisan bertinta biru ini, Tom mengaku tetap berusaha kooperatif dan kondusif menghadapi proses hukum dugaan korupsi di Kejaksaan Agung dan turut membantu mengungkapkan kebenaran. Dia yakin masih banyak jaksa yang bertugas secara profesional dalam menegakkan keadilan di Kejagung. Memang ada banyak pihak yang menilai kasus ini hanya merupakan politisasi hukum yang rentan menyasar mereka yang dianggap lawan. Apalagi kasus ini baru menyasar Tom Lembong sekarang, padahal pelanggaran yang disangkakan padanya terjadi pada sekitar 1 dekade lalu. Gula memang menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia, baik untuk makanan maupun minuman. Gula kristal putih alias gula pasir umumnya terbuat dari sari tebu yang mengalami proses pengkristalan hingga menjadi butiran kasar. Namun sebenarnya ada juga gula pasir yang terbuat dari sari tanaman lain seperti aren, nira, dan kelapa. Gula itu menjadi komoditas yang kayaknya harus selalu ada ya. Di dapur itu one of the most staple ingredient itu ya gula. Kalau kita masak ya, baik itu hot kitchen gitu yang masakan yang pakai api gitu, itu kan kita bumbunya apa sih biasanya gitu atau seasoningnya selalu ada garam dan gula. Nah gula ini memang nggak bisa ketinggalan sih memang. Indonesia merupakan salah satu produsen gula utama dunia selama dijajah Belanda. Ekspornya menduduki peringkat kedua hanya kalah dari Kuba. Namun sayang, kini Indonesia malah jadi salah satu importir nomor 1 secara global. Penurunan itu terjadi sejak merdeka hingga pada tahun 1967, Indonesia malah masuk dalam kelompok negara importir gula. Saat ini sebenarnya Indonesia memiliki areal tanaman tebu yang luasnya sekitar 2 kali lipat dibandingkan masa kolonial Belanda. Namun produksi gula hanya mencapai 2,1 juta ton per tahun dengan produktivitas lahan per hektar hanya 5 ton atau sepertiga dari jumlah masa penjajahan Belanda. Padahal di tahun 1930 dengan luas areal hanya 196.000 hektar, kita bisa menghasilkan 2,9 juta ton gula per tahun dengan produktivitas per hektar 14,7 ton. Pada abad ke-19, terutama pada masa tanam paksa, di bawah pemerintahan Gubernur Johannes van den Bosch, industri gula tebu memang berkembang pesat di Pulau Jawa. Sistem tanam paksa mewajibkan petani lokal menanam tebu dan hasilnya dikirim ke pabrik-pabrik gula yang didirikan pemerintah kolonial untuk diolah dengan teknologi yang lebih modern demi menghasilkan gula pasir dalam jumlah lebih besar. Sistem ini menjadi begitu masif hingga pada pertengahan abad ke-19, produksi gula di Jawa menyumbang sepertiga dari pendapatan pemerintah Belanda. Tak heran, Indonesia menjadi salah satu produsen gula terbesar di dunia pada akhir abad ke-19. Tercatat ada 94 pabrik gula Belanda bertenaga air di Jawa dan Sumatera. Ya, jadi kan pada waktu itu kita mengalami satu dominasi oleh VOC dalam perdagangan. Nah, kemudian VOC itu membawa tebu dari Amerika Latin ke Indonesia. Ketika dia ke Jawa, dia dirikan Batavia, Jakarta. Nah, dia menanam itu di daerah-daerah yang berada di sekitar Batavia yang disebut Om London. Nah, daerah ini sekarang menjadi Depok, terus kemudian di daerah Tanah Abang dan segala macam. Itu yang kemudian menjadi wilayah penghasil tebu pertama. Sebenarnya gula yang pertama kali dikenal masyarakat tempo dulu adalah gula yang dibuat dari nira kelapa dan aren alias gula merah, bukan gula pasir. Gula kelapa di Solo dan Yogyakarta lebih dikenal dengan gula Jawa atau gula merah. Makanan berbahan gula merah telah dikenal dalam berbagai susastra Jawa seperti pakem tarugana yang ditulis Mas Ngabehi Prawira Sudira dan disalin oleh R.M. Jayeng Kusuma pada 1897, ada resep tradisional pembuatan gula kelapa.
Sebelum perjanjian Giyanti tahun 1755 yang memecah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, gula kelapa menjadi keseharian raja dan kaula. Bahkan catatan De Graaf menyebut Gunung Kidul jadi sentra industri gula kelapa pada abad 16. Tidak hanya menjadi bahan konsumsi, saat itu gula malah bernilai tinggi, memiliki daya tukar kuat di pasar internasional. Gula bisa dibarter dengan barang-barang lain yang diperlukan. Industrialisasi mengangkat perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, perjudian, minuman keras, bahkan prostitusi kian marak seiring naiknya penghasilan warga setempat. Kondisi itulah yang membuat Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakek Gus Dur, memiliki lokasi dakwah di dekat industri pabrik. Hal ini semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat. Ulama kelahiran Jombang ini mendirikan rumah bambu tempatnya berdakwah pada 3 Agustus 1899 yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya pesantren Tebu Ireng. Awalnya hanya ada 8 santri mengaji. 3 bulan kemudian bertambah menjadi 28 santri. Pendirian pondok menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap kemaksiatan dan penjajahan saat itu. Selama 2,5 tahun pertama, keberadaan pesantren Tebu Ireng terus mendapat intimidasi baik dari para pelindung lokalisasi maupun penjajah Belanda yang berkuasa. Maklum saja, perputaran uang pada judi dan prostitusi cukup besar, di mana pekerja pribumi terpaksa harus berhutang pada pabrik lantaran gajinya yang kecil banyak dihabiskan di tempat ini. Karenanya mereka pun terpaksa terus bekerja di pabrik gula. Kiai Haji Hashim Asy'ari lantas meminta bantuan 4 sahabatnya dari Cirebon, Jawa Barat, yakni Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Samsuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet. Keempatnya melatih pencak silat dan kanuragan di pesantren Tebu Ireng sekitar 8 bulan. Hai masyarakat, ini ada perubahan baru yaitu adanya industri gula sehingga yang tadinya petani menjadi buruh, hati-hati dengan perubahan ini, jangan terlena. Kalau dulu kita nunggu panen baru dapat uang, sekarang tiap bulan dapat uang. Gampang uangnya dari buruh pabrik, tapi ya jangan gampang dibuang, tetap ingat kepada jalan yang lurus, jalan yang baik. Jadi kira-kira seperti itu. Gula memiliki jutaan manfaat, menjadi sumber energi instan yang memiliki karbohidrat dan mudah diserap oleh tubuh, terutama pada kondisi lelah atau lesu. Gula dapat mempengaruhi suasana hati karena meningkatkan produksi dopamin, zat kimia yang berkaitan dengan perasaan senang. Tak heran makanan manis kerap dianggap bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres. Namun, gula juga bisa jadi penyumbang resiko obesitas dan diabetes tinggi karena kalori tinggi dan nutrisi esensial rendah bisa menghambat rasa kenyang. WHO menyarankan agar asupan gula tambahan dibatasi hingga kurang dari 5% dari total kalori atau setara dengan 6 sendok teh per hari untuk orang dewasa. Baik gula pasir ataupun gula merah, keduanya turut menyumbang bahwa suatu kebiasaan yang sering mengkonsumsi gula itu resikonya meningkat untuk mengalami diabetes begitu. Kita bisa memilih gula yang memang memiliki kadar indeks glikemik yang lebih rendah. Dalam konsumsi sehari-hari ternyata gula tak hanya terdapat pada makanan manis, gula juga bisa ditemui pada bumbu kacang ketoprak, gado-gado, atau jajanan serupa yang menggunakan gula merah. Termasuk juga olahan tumisan rumah tangga yang juga menambahkan gula sebagai penyedap rasa. Namun ternyata ada yang lebih manis dari gula, yakni maltodextrin. Meskipun ini bukan jenis gula yang umum, maltodextrin adalah polisakarida yang terbuat dari pati seperti pati jagung, beras, atau kentang. Maltodextrin juga memberikan rasa manis yang cukup tinggi sehingga sangat perlu dibatasi. Biasanya terdapat pada susu dan sereal. Kalau tadi gula pasir sekitar 70
Kalau maltodextrin ada di sekitar 90 sampai 130. Sehingga dapat dibayangkan ketika kita mengkonsumsi makanan yang tinggi maltodextrin, artinya kita memicu untuk kadar gula darah kita cenderung tinggi-tinggi terus.